Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Bawaslu di Indonesia. Kembali lagi di channel kami Bawaslu Tangsel TV dari Tangsel untuk Indonesia. Teman-teman, kali ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Bawaslu di Indonesia. Kali ini dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Bawaslu di Indonesia. Kembali lagi ke channel kami Bawaslu Tangsel TV dari Tangsel untuk Indonesia. Nah, sahabat Bawaslu Kota Tangerang Selatan kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentunya kalian penasaran dong, siapa sih tamu istimewa? Siapa yang menyempatkan hadir ke studio kecil kita? Nggak usah lama-lama lagi, karena kali ini kita akan segera sambut anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Ica. Ya, waalaikumsalam. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Gimana Pak, aktivitas hari ini lancar Pak? Lancar, dari pagi di kantor Bawaslu Tangsel, kita beraktivitas sampai sore hari ini di kantor Katumdu Bawaslu Tangsel. Makan siang enak Pak? Enak banget. Oke, kita relax ya Pak ya. Lagi pandemi nih Pak, Bapak udah sehat. Emang kita harapannya sehat selalu, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Pak ya. Iya. Oke, selama pandemi ini kantor kan ditutup nih Pak. Kayak PSBB di Tangsel di PSBB-in, terus Jakarta PSBB. Aktivitas Bapak di Bawaslu apa? Sementara kan pengawasan tetap terus jalan gitu tuh Pak. Iya, yang paling sering kita lakukan sih memang aktivitasnya daring ya, bisa dari rumah, bisa dari kantor. Nah, kebetulan saya memang agak sering ke kantor. Ketika masih tinggi-tingginya COVID di awal-awal itu, ya seminggu bisa 3 kali ke kantor, tapi lebih sering melakukan aktivitas lewat daring, dari rumah, menyapa seluruh sahabat Bawaslu Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi yang kita lakukan di saat pandemi, diantaranya sekolah kader pengawas pemilu yang daring, itu juga dikendalikan kadang dari rumah, kadang dari kantor. Di tengah pandemi, balik lagi ke pandemi nih Pak, beberapa mekanisme pilkada kan berubah, waktu juga berubah dari 23 September ke 9 Desember. Kemudian mekanisme salah satunya yang signifikan adalah kampanye yang ditiadakan. Tetapi pengawasan tetap harus berjalan. Nah, karena itu kita butuh penyesuaian. Gimana sih? Jadi ada apa sih regulasi yang disiapkan Bawaslu RI untuk memberikan kami tetap melakukan pengawasan di tengah pandemi yang memang pembatasan sosial tuh dilakukan di mana-mana? Ya, kalau dari sisi tahapan dan mekanismenya ada yang berubah, ada yang menyesuaikan. Tetapi dari sisi yang baru itu hanya diatur dengan mekanisme bagaimana tahapan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ada PKPU yang mengatur tentang protokol kesehatan atau pelaksanaan pilkada di saat pandemi. Demikian juga di pengawasannya. Jadi apa yang sudah diatur oleh KPU itu juga kita atur pengawasannya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya begini, sebentar lagi kita akan melakukan pencocokan dan data pemilih. Biasanya jajaran kita itu hanya akan memeriksa berkas KTP dan lain-lain yang ada di pelaksanaan coklit tersebut. Sekarang objek pengawasannya bertambah. Misalnya apakah petugasnya itu memakai masker dan alat pelindung diri yang lain yang sudah diatur. Jadi sebenarnya pelaksanaan pilkada di saat wabah ini bagi penyelenggara itu dalam tanda kutip menambah beban pekerjaan. Tapi bagaimanapun itu konsekuensi yang harus kita ambil ketika keputusan untuk melanjutkan pilkada ini kita lakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang pasti kesehatan penyelenggara pemilih menjadi paling utama. Itu jadi memang apapun aktivitasnya prioritas tetap kesehatan ya Pak ya? Iya. Jadi dimanapun kalian berada pengawas jangan lupa APD-nya, seperti masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, terus rajin-rajin cuci tangan. Menurut itu berarti kan tetap kita ada kerawanan nih Pak, kerawanan dalam pilkada. Bisa disebutkan sih kerawanan yang memang harus diperhatikan oleh anggota Bawaslu dan juga Panwas Kecamatan nih yang melakukan pengawasan. Ya, kalau dua isu utama kerawanan kita untuk pilkada 2020 itu diantaranya adalah praktik politik uang dan
netralitas ASN. Ketidaknetralan ASN itu kan menjadi persoalan, dan saya lihat di Tangsel juga agak banyak masalah itu. Nah, pasca terjadinya wabah ini, potensi kerawanan di luar tahapan itu bertambah. Misalnya begini, daerah-daerah yang dikategorikan merah atau hampir hitam, artinya banyak masyarakat yang terindikasi atau positif COVID-19, maka secara tidak langsung atau secara langsung mereka akan menjadi sangat rawan. Bagaimana pengurangan jumpa fisik akan segera ditingkatkan, dan pada saat yang sama kalau saat itu terjadi tahapan, maka perhatian kita tentu berbeda dengan daerah yang masuk kategori sedikit masyarakat yang positif COVID atau biasa kita sebut dengan zona hijau itu. Nah, ini hal baru yang kemudian harus kita pahami sebagai situasi yang harus diawasi lebih. Daerah-daerah dengan korban COVID lebih banyak daripada daerah yang lain, termasuk kesiapan anggaran. Misalnya karena sekarang kita harus menjaga kesehatan penyelenggara dan pemilih, bagaimana alat pelindung diri itu juga bisa disiapkan. Nah, belum tentu semua daerah saat ini sudah siap. Ada daerah-daerah yang baik anggaran maupun barangnya belum tersedia, atau sebagian tersedia, sebagian belum. Saya pernah baca profil bapak-bapak juga melakukan pemantauan pilkada di luar negeri. Saya pengen tahu nih perbandingan antara pemilu di Indonesia dan pemilu di luar negeri itu, Pak, gimana, Pak? Ya, sebenarnya begini, karena pemilu pilkada itu kan antara satu negara dengan negara lain ya berbeda. Tapi saya ingin memastikan bahwa yang kita lakukan di Indonesia itu juga sudah jauh lebih maju ketimbang di banyak negara, menurut saya. Pengaturan bagaimana teman-teman disabilitas bisa terfasilitasi, pengaturan bagaimana pemantau bisa memantau TPS dan seterusnya itu jauh lebih maju. Apalagi dari desain kelembagaan, kita punya Bawaslu, punya KPU untuk persiapan pelaksana teknisnya, punya DKPP yang mengawasi kita jika kita melakukan pelanggaran etik. Jadi secara kelembagaan ini sudah luar biasa. Kedua, dari sisi partisipasi, Indonesia ini dianggap negara yang partisipasi pemilihnya sangat tinggi dibanding banyak negara yang lain, dan itu kabar baik. Artinya begini, pemilu kita, baik pemilu serentak maupun pilkada, bagi banyak negara itu sudah menjadi percontohan. Bahkan mereka datang ke kita untuk melakukan pengawasan, pemantauan yang sifat dan orientasinya seperti studi banding. Jadi kita harus percaya diri untuk mengelola bahwa di kita itu tidak lebih buruk daripada di negara lain. Nah, makanya kerja-kerja penyelenggaraan, pengawasan harus tetap kita kawal, kita pastikan agar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai aturan. Oke, berarti Indonesia cukup bagus penyelenggaraan pemilunya, Pak ya? Iya, bagus. Oke. Ngomong-ngomong pengawasan lagi nih, Pak. Pengawasan tuh nggak bisa gitu. Kita mengandalkan SDM yang memang cukup sangat terbatas. Yeah. Tentunya kita butuh partisipasi masyarakat. Yeah. Sayangnya masyarakat kan edukasinya masih kurang tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat. Saya pengen tahu nih, Pak, saran Bapak untuk kami supaya meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap pelanggaran itu kayak gimana sih, Pak? Ya, buat sahabat Bawaslu Tangsel dan juga semua sahabat Bawaslu se-Indonesia, saya kira salah satu cara kita yang paling efektif untuk melibatkan banyak orang dalam pengawasan adalah bagaimana mereka tahu apa itu pengawasan, apa yang harus diawasi, apa itu pencegahan, apa itu penindakan. Nah, terobosan kita diantaranya selain mendekati kelompok-kelompok strategis, organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh adat, yang sudah kita lakukan dan akan terus kita kembangkan itu adalah bagaimana kita juga merekrut kader-kader pengawas. Sekolah kader pengawas partisipatif itu bagian dari untuk memperbanyak kader pengawasan, untuk memperbanyak orang-orang, aktor-aktor yang paham tentang pengawasan. Nah, pada saat yang sama ketika tahapan pilkada berjalan, pemilu berjalan, mereka bagian dari kita yang akan membantu proses pengawasan terhadap masyarakat. Kita bisa masuk di forum-forum mereka tanpa harus menciptakan forum baru.
Misalnya di pertemuan keagamaan, pertemuan kelompok hobi, itu sebagian pertemuannya kita bisa masukkan materi yang isinya tentang pengawasan, termasuk forum-forum keagamaan. Jadi tokoh agama itu menjadi sangat potensial untuk kita ajak bersinergi, mengajak untuk melakukan pengawasan pemilu yang baik, dan pada saat yang sama ketika semua orang sudah tercerahkan dan tahu apa itu pelanggaran, apa yang harus dilakukan kalau kita melihat pelanggaran, maka sejatinya itulah yang kita harapkan. Rakyat ini tahu semua bagaimana menjaga kualitas pemilu kita, pilkada kita. Itu dia. Jadi masyarakat kalau misalkan menemukan pelanggaran bisa langsung laporkan nih ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan ya Pak ya. Iya. Bapak seharian di Tangsel nih Pak. Iya. Menurut penglihatan Bapak nih, kesiapan Tangsel tuh apa sih yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan gitu? Saya kira Bawaslu Tangsel ini salah satu Bawaslu yang sudah sangat siap lah ya menghadapi Pilkada 2020 ini. Dari sisi support anggaran juga sudah dicairkan keseluruhan, dari sisi pembinaan jajaran Bimtek dan lain-lain juga sudah dilakukan, dan saya tahu semangat sahabat Bawaslu semua, baik yang di Tangsel, koordinasi dengan Banten juga sangat baik. Kita harus ingat bahwa Tangsel ini daerah penopang ibu kota, dia akan jadi sorotan. Pilkada sebelumnya pun juga begitu, jadi kita harus ekstra memaksimalkan pencegahan, pengawasannya dilekatkan. Nanti kalau masih sudah dicegah, sudah dilakukan pengawasan, masih terjadi pelanggaran, maka penindakannya juga harus tegas. Itu semua harus diberlakukan secara sama, tidak tebang pilih. Integritas jajaran pengawas Tangsel harus benar-benar diposisikan dalam posisi yang pertama, tidak boleh melakukan aktivitas ataupun pemihakan terhadap salah satu pasangan calon. Gitu. Terakhir nih Pak, Ya. untuk anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, kemudian stafnya, kemudian Panwas kelurahan, kecamatan dan seterusnya, apa sih pesan Bapak supaya kita tetap termotivasi untuk melakukan pengawasan gitu Pak? Ya, saya ingin sekali melihat jajaran Bawaslu, baik ketua, anggota, komisionernya dengan jajaran sekretariat, stafnya, ini semacam apa? Satu kesatuan yang saling membantu, saling mengingatkan. Saya teringat dengan istilah titik kekuatan kamu adalah di mana sisi paling lemah. Jadi kalau kita lihat ada sisi terlemah itu, maka itu sama-sama kita kuatkan. Sejatinya kalau yang lemah itu kita kuatkan, maka semuanya jadi kuat. Dan begitu jadi kuat, maka kolektif, kolegial, semangat kebersamaan, kebersatuan itu menjadi penting. Jadi kolektif, kolegial itu tidak hanya bisa dikhutbahkan, tidak hanya bisa diucapkan, tapi dia harus dipraktekkan. Bisa dimulai dengan forum-forum kecil, misalnya dengan makan bersama, ngopi ngeteh bersama di sela-sela aktivitas, dan tidak berjarak antara komisioner dengan jajaran staf. Ini akan membuat hubungan baik, pada saat yang sama akan menciptakan energi positif, semangat kerja kolektif yang luar biasa. Itu. Nah itu sahabat, itu dia wawancara khusus kita dengan Bapak. Saya sangat merasa senang nih karena bisa mewawancari langsung Bapak dan sedekat ini. Kalau kalian penasaran, jadi intinya adalah walaupun tengah pandemi ini kita tetap melakukan pengawasan ya Pak ya, baik itu dalam internet atau online, secara langsung juga iya. Kalau misalkan kalian masih penasaran, apa aja sih kegiatan Bawaslu, bisa di-follow Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan juga Bawaslu RI. Apalagi kalau misalkan penasaran juga sama aktivitasnya Bapak salah satu komisioner anggota Bawaslu RI yang sangat aktif di Instagram. Jadi jangan lupa teman-teman buat follow Pak Afif. Di mana akunnya Pak? Akun Instagramnya Pak? Afif _SDA. Tuh, jangan lupa itu Sudah untuk centrang biru loh. Jangan lupa yang ada centrang birunya itu punya Bapak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, bahkan kayaknya Bapak lebih aktif daripada humas gitu Pak. Jadi Bapak lebih aktif daripada humas. Jadi kalau misalkan penasaran apa aja aktivitas kegiatan di Bawaslu, bisa follow Bapak juga. Terus Bapak juga kan sering bisa menghadiri rapat-rapat Zoom meeting yang memang untuk umum gitu ya Pak ya. Jadi
Kalau misalnya kalian bisa mau ketemu langsung via Zoom meeting, silahkan di follow. Ya. Baik, sekian dulu wawancara kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti kita karena kita bakal terus update informasi dan kegiatan biar nyusul centang biru kayak Pak Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Salam awas. awas.